belajar atau melihat materinya itu di chapter 14 ya. Nah ini di chapter 14 multiple constraint linear programming itu Anda nanti bisa lihat di situ materinya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di model gitu ya. Jadi tahapan pemodelan sistem itu kan ada kita mendefinisikan dulu masalahnya. Setelah itu kita rancang model matematiknya, kita definisikan masalahnya, kita rancang influence-nya, habis itu kita bikin model matematiknya. Tahapan berikutnya adalah kita harus merancang solusi model sistem kita. Nah, di solusi model sistem ini sebetulnya sudah sangat familiar, tapi mungkin di operation research belum disampaikan. Ada dua learning outcome yang akan saya target. Anda harus mampu mendefinisikan solusi model sebagai salah satu prosedur untuk menyelesaikan masalah constraint decision making. Secara sederhananya, constraint decision making nanti Anda bisa baca dari buku Hans Dallenbach itu, dan sebetulnya Anda juga sudah pelajari di linear programming operation research gitu ya. Yang kedua, Anda harus mampu menggunakan perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi sebetulnya model solution itu adalah salah satu bagian dari operation research. Operation research itu sebetulnya adalah bahasa lainnya kan manajemen science. Nah, dia berbentuk algoritma sebetulnya atau prosedur yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan model kita. Nah, salah satu aspek yang penting itu ada sensitivity analysis. Jadi sensitivity analysis itu terkait dengan eh, menambahkan beberapa informasi gitu ya. Ketika apa yang akan terjadi dengan sistem kita ketika parameternya itu diubah gitu. Nah, berikutnya di model solution itu juga ada proses sensitivity analysis yang membutuhkan beberapa parameter di mana beberapa parameter itu tidak bisa kita perkirakan secara akurat gitu. Dan terakhir eh, dengan menggunakan sensitivity analysis Anda juga bisa nanti menentukan apa sebetulnya perilaku yang terjadi di sistem Anda gitu. Jadi di model solution itu dia berupa algoritma kata kuncinya dan ada nanti sensitivity analysisnya. Kalau di operation research Anda sebetulnya udah ketika kuncinya model solution. Jadi kan setelah kita merancang model matematik, makanya kenapa di setengah semester saya sangat menekankan kepada Anda ngerancang model matematik yang benar gitu. Karena kalau tidak benar model matematiknya secanggih apapun Anda ngitung dengan software ya akan salah gitu. Anda sudah belajar itu ada simplex. Simplex itu kan algoritma ya. Termasuk juga metode grafik itu juga metode grafik itu juga salah satu solusi model. Ada branch and bound, Hungarian method, dynamic programming dan lain sebagainya. Semua algoritma-algoritma itu termasuk juga transportation. Jadi kalau kita lihat di kalau kita lihat di buku Operation Research yang pernah Anda pelajari, misalkan salah satu contohnya adalah transportation ya. Nah, transportation itu sebetulnya kan kita mendefinisikan permasalahan transportasi, berapa kita harus kirim gitu ya, dari sources ke destinations. Nah, apa masalah ini tentu kita harus modelkan dulu dalam bentuk model matematik seperti ini. Gitu. Jadi kalau Anda baca buku-buku operation research, pasti dia akan menjelaskan masalahnya apa, model matematiknya bagaimana. Nah, baru nanti dia menjelaskan tentang algoritmnya, gimana algoritma itu bisa menyelesaikan masalah model matematik ini gitu. Ya. Nah, contohnya kalau di transportasi itu kan ada beberapa algoritma. Seperti contohnya itu ada Northwest Corner Method, Least Cost Method, Vogel Approximation Method. Kalau di integer programming, ya integer linear programming, misalkan contohnya, mana dia?
Nah, di integer linear programming, nah itu kan sebetulnya dia ya balik lagi, jadi dibikin dulu model matematiknya seperti ini, baru kalau ini kasusnya beberapa kasus integer linear programming ini kan model matematik semua nih. Baru nanti Anda belajar tentang algoritmnya. Contoh di algoritma yang Anda pelajari di integer linear programming apa untuk menyelesaikan kasus integer linear programming? Apa contoh kasus di yang sudah Anda pelajari? Sorry, apa algoritma yang sudah Anda pelajari untuk menyelesaikan masalah integer linear programming? Kalau linear programming kan tadi ada simplex tuh. Anda belajar simplex, ada metode grafik. Kalau di integer linear programming apa algoritmnya yang sudah dipelajari di operation research? Apa algoritma yang dipelajari di integer linear programming untuk operation research? Gak ada yang tahu. Ya, oke. Baik, untuk perangkat lunak solusi model, itu ada yang akan kita pelajari ada solver Excel, ada Lingo, kalau di library dalam bahasa pemrograman juga ada beberapa yang bisa Anda gunakan. Nah, untuk kasus ini kita akan belajar tentang solver Excel di Lingo. Ya, jadi untuk Anda bisa menambahkan solver Lingo, Anda butuh ke option dulu, jadi file gitu ya, option. Jadi nanti di situ ada add-ins. Nah, di situ ada solver add-ins. Beberapa step untuk menambahkan solver di Excel, Anda bisa searching lah di internet gitu ya. Nah, setelah Anda add-in, Anda tambahkan gitu ya, nanti dia akan muncul di data. Jadi ada di tab datanya di bagian sebelah kanan itu ada solver gitu. Jadi file, app option gitu, terus add-ins, terus solver, go, nanti dicentang terus diokekan gitu. Jadi dia akan ada di data di bagian solver ini. Nah, solver ini sebetulnya terbatas beberapa algoritma bisa digunakan itu ada simplex linear programming sama GRG untuk yang persamaan nonlinear dan evolutionary. Khusus untuk minggu depan kita akan belajar tentang genetic algorithm. Jadi contohnya misalkan kalau secara sederhananya kalau kita uh, ingin menyelesaikan masalah, contohnya di operation research nih. Nah, contoh ini ya, kan ada kasus set covering problem. Jadi kasus set covering problem ini sebetulnya kan adalah kasus di mana kita bisa menempatkan suatu orang gitu ya, suatu instalasi fasilitas ya di beberapa titik dengan asumsi bahwa satu fasilitas itu bisa mengcover beberapa beberapa area gitu, misalkan seperti itu. Baik. Nah, ini kan setelah dia gambar case-nya, dia bikin model model matematik. Jadi tujuannya adalah bagaimana agar orang atau fasilitas yang dialokasikan di setiap node-node ini seminimum mungkin gitu. Seminimum mungkin. Jadi dengan mengalokasikan fasilitas seminimum mungkin, cost-nya tentu akan lebih minimum. Nah,
Concern-nya tentu saja kalau di street A, maka variabel keputusannya kalau kita lihat di sini kan dia biner ya, integer atau biner. Atau kita menentukan apakah variabelnya itu satu ketika kita mengalokasikan, dua kalau misalkan satu kita ketika kita mengalokasikan, nol ketika kita tidak mengalokasikan, kan variabel keputusannya itu. Jadi variabel keputusannya nol atau satu. Constraint-nya tentu saja state A itu variabel satu tambah variabel 2 harus satu gitu. Lebih sama dengan satu karena minimum, ingat setiap street ini harus ada gitu ya yang mengcover gitu, mengcover. Kok ini kan kasusnya telepon ya, security telepon. Baik, kita akan coba ngitung ini dengan solvernya Excel gitu ya. Sebetulnya ini agak menurut saya lebih mudah dibanding programming atau Lingo gitu. Baik, kita tentukan dulu minimum Z-nya. Ya, jadi minimum Z. Nah, kita alokasikan di sel berikutnya itu adalah X1 plus X8. Jadi Z-nya kita kasih uh, semacam apa ya? Semacam tanda dulu nih bahwa B2 ini akan jadi perhitungan Z-nya, lalu variabel keputusannya. Nah, X1, X2, sampai X8 kan. Oke. Lalu constraint-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada constraint 1 sampai ke 11 ya. Oke, berikutnya. Nah, di kolom B ini kita akan menempatkan angkanya gitu ya. Jadi yang akan kita hitung itu adalah yang di kolom bagian B ini gitu. Sehingga kalau kita lihat bahwa Z ini, fungsi Z ini kan jumlah keseluruhan nilai variabelnya. Jadi kita harus sum keseluruhan variabel ini. Bentar, nggak apa-apa, biarin dulu dia 0 gitu. Lalu constraint 1, lihat constraint 1, X1 plus X2 ya. X1 plus X2. Bentar, constraint 2 adalah X2 plus X3 plus X3. Constraint 3 yang C ya, atau saya bikin ABC sajalah biar mudah. Ini sampai ke K ya. Constraint C itu adalah X4 plus X5. Sama dengan 4 plus X5. Constraint D itu adalah 7 dan 8. Constraint E adalah 6 dan 7. Constraint F 2 dan 6. E 1 dan 6. H 4 dan 7. I 2 dan 4. D adalah 5 dan 8. A 3 dan
Setelah kita memasukkan nilai z, lalu constraint-nya sudah kita masukkan semua, baru kita klik solvernya. Nah, di sini kita diminta, kita mau mengatur fungsi tujuannya itu yang mana, ya. Cukup klik aja, kan kursor di sini, klik set sini, lalu set minimum, lalu variabelnya, klik variabelnya yang mana kita mau kasih variabelnya itu B4 sampai B11 ya. Lalu kita tambahkan constraint-nya, kita add constraint 1 itu harus lebih sama dengan 1 ya. Kita add ini juga lebih sama dengan 1. D, E, F, G, H, I, J, lalu K. Oke, jadi dari 13 sampai 23 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, kita sudah tambahkan fungsi tujuan yang mana, objektifnya min atau max, lalu variabelnya yang mana, constraint yang mana, lalu kita akan gunakan simplex untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Oke, kita akan tentukan lagi satu lagi bahwa variabel kita adalah biner ya. Berarti kita harus tambahkan satu bahwa ada variabel biner di sini, bahwa variabel x1 sampai x8 itu adalah biner ya. Kita add, sorry, harus satu-satu ya. Kita harus tentukan bahwa variabel ini biner, 2, biner, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, setelah kita sudah set ya 4 sampai 11, baru kita klik nih algoritmnya apa, terus tentang ini make unconstrained variable non negatif. Jadi kita tidak mau variabel kita itu benar negatif, harus positif ya. Terus kita solve. Oke. Nah, di sini keputusannya adalah x1 1, x2 1, x5 1, x7 1. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, x1 1, x2 1, eh x5 1, x7 1. Oke. Coba Anda lihat. Jadi minimumnya adalah kita memasang 4 instalasi telepon di sini. Jadi semuanya ini sudah bisa mengcover jalanan-jalanan. Jadi coba Anda cek tidak ada satupun jalanan yang tidak tercover oleh telepon kan. Nah, minimumnya adalah 4 seperti itu. Begitupun juga Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, misalkan contohnya di sini ada capital budgeting ya, project selection, tapi syaratnya adalah Anda harus bikin modelnya dulu. Jadi kalau modelnya nggak dirancang, ya nggak bisa dihitung pakai ini gitu. Makanya saya menekankan rancang dulu modelnya gitu, untuk bisa uh, menggunakan itu ya, apa namanya, solver.
Ada pertanyaan terkait solver? Pak, izin bertanya Pak. Kalau apa kan itu kan minimasi sama maksimasi. Nah, kalau misalkan optimasi itu gimana ya Pak? Optimasi itu, bentar ya. Optimasi itu ya dua, yang disebut minimasi dan maksimasi yaitu optimasi gitu. Jadi the term of optimization itu contains two objektif ya. Jadi the term of optimization, jadi istilah optimasi itu terdiri dari dua, yaitu maksimasi atau minimasi. Jadi kalau orang bilang optimasi, maka yang ditanya ya apa yang diminimasi, apa yang dimaksimasi. Jadi itu aja gitu. Kalau selain minimasi, kadang-kadang juga mahasiswa kan salah tuh ya. Agar misalkan saya apa namanya menggunakan 5S Pak gitu misalkan untuk memperbaiki standar gitu misalkan di area kerja. Tujuannya agar produktivitasnya optimum gitu. Nah, itu nggak benar gitu ya. Jadi kalau dalam teknik industri, kalau kita sebut produktivitas itu ada dua. Ada improvement, perbaikan, ada optimasi gitu. Optimasi itu ada dua, yaitu ada maksimasi atau minimasi gitu. Oh iya Pak. Nangkap Pak, paham Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya itu, jadi saya pikir ini lebih mudah dibanding Linggo. Kalau Linggo sebetulnya kan dia semi coding ya, semi coding gitu. Kalau di Excel kan Anda mudah tuh, tinggal nginputkan saja, tapi yang paling penting adalah Anda harus bikin dulu formulasinya, karena kalau formulasinya nggak dibikin, ya nggak bisa ngitung pakai solver gitu. Jadi mau case apapun bisa, asal formulasinya dirancang gitu. Nah kalau Anda lihat, bahkan untuk misalkan dynamic programming gitu, atau rute terpendek misalkan, nih ya, rute terpendek. Nah ini rute terpendek. Rute terpendek itu sebetulnya case penentuan rute dari A ke B, di mana ini juga base-nya juga ya model matematik dulu gitu. Jadi dirancang dulu model matematiknya, baru bisa dihitung gitu ya. Nah dia. Oh ini minimum spanning tree, shortest root. Nah ini ya, nih. Pasti ya dirancang model matematiknya, karena kalau nggak dirancang model matematiknya, jadi algoritma itu kan kalau rute terpendek kan belajarnya Dijkstra tuh. Dijkstra itu juga datangnya itu dasarnya adalah dari model matematik sebetulnya dikembangkan gitu. Satu lagi, Dijkstra itu juga bisa direpresentasikan dalam bentuk simplex sebetulnya. Apalagi kalau bisa kita lihat dynamic programming gitu juga, semua yang berbau optimasi itu ada model matematiknya. Misalkan kasusnya untuk dynamic programming itu kan ada knapsack ya. Nih knapsack. Knapsack itu kasus apa? Knapsack itu masalah apa? Nggak tahu. Nah itu, jadi knapsack itu juga juga dibikin dulu model matematiknya gitu, baru bisa dihitung gitu ya. Jadi ya itu basisnya adalah ya itu tadi. Jadi kita case masalahnya seperti apa, lalu diterjemahkan ke model matematik. Setelah Anda bikin influence diagramnya, tentukan variabelnya dan seterusnya, asumsinya bikin model matematik, baru bisa dihitung solusi model. Nah untuk solusi model, kalau di pemudaan sistem Anda bisa pakai software. Anda bisa pakai software seperti ini, dan tentu saja kalau di solver itu yang tersedia algoritma solusi model itu cuma tiga. Ada GRG nonlinear, ada simplex, ada evolutionary. Minggu depan kita akan belajar evolutionary algorithm ya, untuk menyelesaikan masalah
terutama terkait dengan bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah multi tujuan nanti. Terus kelemahan solver ini satu lagi adalah dia tidak bisa digunakan untuk tujuan yang lebih dari satu. Jadi kalau tujuannya cuma satu seperti ini bisa. Gitu. Ada pertanyaan? Nah ini Anda bisa pelajari ini ya, solver. Jadi solvernya sebetulnya udah lama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Anda nyoba ya. Saya minta Anda nyoba untuk kasus Pineapple Delight case study ini. Ya, Pineapple Delight case study. Coba hitung dengan menggunakan dengan menggunakan solver. Gitu. Dan ini kan hasilnya seperti ini ya. Nih. Nah, sama nggak hasilnya gitu. Oke. Nah, what if analysis ini nggak usah. Jadi sampai dapat solusi optimumnya saja. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya cukup sampai di situ. Waktunya nggak lama ya, sampai 23.59 malam nanti. Ya. Silakan dicoba. Satu itu aja case-nya, case study-nya supaya Anda nyoba. Kuliahnya saya cukupkan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.